Halo, selamat siang semuanya. Saya akan Syafadila ingin menjelaskan tentang brand extension. Apa sih itu brand extension? Uh, Brand extension itu merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan produk baru dengan menggunakan merek yang sudah ada. Atau dengan pengertian lain adalah marketing di mana strategi marketing di mana perusahaan menggunakan nama brand yang sudah dikenal khalayak untuk mengenalkan produk atau layanan yang terbaru. Eh, Elemen apa aja sih untuk menentukan brand extension ini? Berikut adalah yang pertama, relevasi. Nah, elemen satu ini tuh mengacu pada sejauh mana produk baru yang dikenalkan melalui strategi brand extension sesuai dengan nilai dan identitas merek asli. Yang kedua itu kredibilitas ya. Kredibilitas itu apa sih? Elemen ini tuh kaitannya dengan sejauh mana pelanggan percaya dengan kapabilitas merek yang dalam memasuki kategori produk baru. Yang ketiga itu transfer. Transfer itu mengacu pada seberapa positif citra dan asosiasi merek asli dapat dipindahkan ke produk baru apabila merek asli memiliki reputasi yang baik, kualitas yang bagus, sudah dikenal luas oleh masyarakat. Transfer melibatkan pemindahan keyakinan atau eh, pelanggan yakin bahwa produk baru pun memiliki kualitas yang serupa. Nah, ini untuk jenis-jenisnya. Yang pertama adalah perluasan produk. Jadi, perluasan produk ini adalah saat bisnis merilis produk baru secara terpisah dan apa yang mereka tawarkan saat ini. Yang kedua adalah perluasan lini. Jadi, bisnis dapat menawarkan perluasan ini dalam bentuk produk dengan menyediakan lebih banyak pilihan untuk produk mereka saat ini. Oh ya, istilahnya variasi produk lah. Yang ketiga adalah peluasan keahlian perusahaan. Eh, jadi, ketika perusahaan membuat kategori produk terkait berdasarkan keterampilan tertentu yang mereka miliki, eh, misalkan sebuah perusahaan mungkin memulai menjual peralatan dapur karena desainnya inovatif. Kemudian mereka memperluas pembuatan mereka itu dengan membuat eh, blender misalkan atau panci atau apa atau apapun gitu. Yang ketiga adalah perluasan waralaba pelanggan. Jadi, perluasan ini dapat terjadi ketika bisnis memiliki basis pelanggan setia atau mampu meluncurkan produk di luar kategori produk saat ini. Yang kelima adalah memanfaatkan perluasan gaya hidup. Peningkatan peluasan gaya hidup pada berkisar pada penciptaan budaya dan serangkaian nilai bagi konsumen. Ini memberikan pelanggan sesuatu untuk dihubungkan secara virtual seperti jiwa, petualangan, dan mental pekerja keras. Ya, begitulah sebuah perusahaan menciptakan gaya hidup yang dapat dikenali. Ia dapat memperluas untuk menawarkan barang-barang yang terkait dengan barang tersebut. Nah, kalau udah ngomongin eh, jenis-jenisnya itu pasti ada keuntungannya. Apa sih keuntungannya? Ya, yang pertama adalah meningkatkan reputasi brand. Meningkatkan reputasi brand. Yang kedua adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga itu menjaga pangsa pasar yang lebih luas. Ya, yang keempat, menghemat biaya pemasaran. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Lalu untuk kelemahannya.
Kelemahannya adalah berpotensi merusak merek asli. Yang kedua, melemahkan dan mengaburkan identitas merek yang sudah ada. Bisa jadi kan brand yang sudah lama eh, dia terkubur atau tidak terkenal lagi setelah peluncuran merek baru yang lebih bagus, yang lebih terupdate, yang lebih bermerek lagi lah. Yang ketiga, kemungkinan konsumen mengalami oversaturation. Keempat, memperkecil anggaran pemasaran. Yang kelima, memahami segmentasi pasar baru. Ini ada beberapa contoh brand yang berhasil ya. Bisa kalian lihat bahwa Starbucks ini awalnya terkenal di seluruh dunia dengan kedai kopinya. Ya, sekarang Starbucks itu sudah menjual minuman berenergi dengan berbagai jenis, dengan berbagai varian rasa, bukan hanya kopi atau apapun. Sekarang bahkan sudah ada tumbler-tumbler dari Starbucks. Begitu juga Apple. Apple ini awalnya itu hanya perusahaan pembuat komputer, ya. Dan bahkan salah satunya produk yang paling terkenal itu iPod. iPod itu adalah alat pemutar musik ya. Jadi sekarang sudah menjadi brand besar, beliau sudah bisa, Apple ini sudah bisa membuat brandingnya sendiri dengan membuat telepon seluler yang canggih, ya, dengan harga yang fantastis. Oke, ini apa saja sih brand extension yang gagal, kegagalan, dan kenapa nih? Gagal ya. Kegagalan brand extension terjadi ketika produk baru tidak berkaitan dengan produk asli. Jadi contohnya, perusahaan pasta gigi, College, awalnya berhasil memperluas merek mereka dan menciptakan produk perawatan mulut berbeda, yaitu sikat gigi. Mereka bisa tahu bahwa pasta gigi dan sikat gigi adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Namun, usaha extension Colette tidak berjalan mulus ketika mereka membuat Colette Kitchen Exchange, merek pasta gigi ternama, mencoba memperluas mereknya di industri makanan. Koles beranggapan bahwa pelanggan akan makan lebih dahulu, kemudian menggunakan pasta gigi setelahnya. Jadi kenapa brand extension ini gagal? Karena penjualan frozen food sangat kontras dengan identitas merek College. Dikarenakan pelanggan sudah mengasosiasikan nama merek dengan perawatan gigi, sulit bagi mereka untuk melihat perusahaan dengan industri berbeda. Jadi kesimpulannya adalah strategi brand extension ini eh, pada suatu merek atau bisnis mungkin akan berguna jika eh, perusahaan berencana untuk memperluas pangsa pasar. Jadi brand ini, strategi ini berpotensi menguntungkan bagi perusahaan untuk memanfaatkan ekuitas merek yang sudah mapan dalam kategori produk baru dengan memanfaatkan kepercayaan dan pengenalan merek yang sudah ada. Perusahaan dapat mengurangi risiko peluncuran produk baru, menghemat biaya pemasaran, dan memperluas jangkauan pasar. Jadi, eh, penting untuk diingat bahwa keberhasilan brand extension sangat bergantung pada keselarasan antara merek, induk, dan kategori produk baru. Kesalahan dalam memilih kategori, mengelola persepsi, konsumen dapat berdampak negatif pada citra merek induk. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar dengan cermat, memahami persepsi konsumen terhadap merek, dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan brand extension yang sukses dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, brand extension dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang semuanya.
Saya Kansha Fadila. Saya ingin menjelaskan nih tentang produk kami. Mereknya adalah Bedroom. Apa sih Bedroom itu? Ya, Bedroom. eh, Produk kami itu mengusung konsep kenyamanan. Di kasur yang lembut itu dapat membuat Anda nyenyak dan segar setiap harinya. Rancangan ini untuk membuat kenyamanan yang tertandingi. Jadi kasur kami itu dapat memberikan kenyamanan untuk tidur yang nyenyak, yang Anda impikan setiap malam dan Anda bisa merasakan perbedaannya ketika Anda bangun nanti. Jadi bahan-bahannya itu busa, juga ada serat latex. Kita juga ada lapisan luar untuk melindungi dari jamur atau kutu atau apapun itu. Bedroom ini bisa untuk semua usia, baik anak-anak, remaja, lansia, atau bayi juga bisa. Jadi dia juga menjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari yang menengah ke atas ya. Jadi jika konsumen ingin istirahat yang nyenyak dan nyaman, terutama pada malam hari, Bedroom menawarkan hal tersebut. Jadi, alasan kami adalah kenyamanan yang terjangkau. Produk Bedroom ini menawarkan kenyamanan dengan berbagai tipe dan ukuran. Harganya juga ekonomis. Jadi ini ada perbandingan tipe-tipe kasur. Ini merek Ross. Merek Ross itu kelebihan mereka itu memang popularitas tinggi. Variasinya beragam, cuma mereka ada kekurangan. Jadi mereka tidak cocok untuk musim panas. Ada juga merek Gold. Merek Gold itu kelebihannya itu memiliki brand yang sudah internasional. Tapi kekurangannya adalah harganya cukup tinggi untuk konsumen-konsumen lokal. Eh, Ketiga itu ada merek Black. Merek Black itu kelebihan mereka itu ya brandingnya kuat dan mudah ditemukan. Kekurangan mereka ya cenderung tidak elastis dan mudah terkena jamur atau kutu atau dan lain-lainnya. Eh, Harga produknya itu kami bervariasi ya. Untuk single bed dimulai dari 1 jutaan, double bed dengan ukuran 120 kali 200 cm 1 juta sampai 2 juta. Ada queen bed yang ingin kasurnya lebih lebar. Queen bed dan king bed itu dipatok harga 1 juta sampai 2,5 juta. Ada juga super king, itu yang paling besar ya, ukurannya 200 kali 200 cm, itu dipatok harga 3 jutaan saja. Kami memakai media promosi Lazada dan Tokopedia. Jadi, kenapa memilih itu? Karena untuk memudahkan pembelian online dengan dan mudah mengakses media-media eh, seperti TikTok, YouTube atau Instagram, dan itu bisa untuk menjangkau target-target pasar yang lebih muda gitu, seperti Gen Z seperti saya ya. Nah, in the bedroom ini tagline-nya adalah temukan kenyamanan di dalam tidurmu. Nama dan iklan ini itu bisa untuk diingat ya dan relevan dengan target pasar yang seringkali merasa lelah dengan aktivitas dan hendak tidur dengan nyaman. Ya, mudah diingat lah. Jika ingin nyaman, belilah bedroom. Jadi, kami ini mengharapkan kenyamanan bagi Anda untuk beristirahat dengan kelembutan ekstra yang membuat Anda rileks dan bekerja. Anda juga bisa mendapatkan potongan-potongan ya. eh, jika dibeli, jika untuk pembelian pertama, Anda bisa dapat potongan-potongan harga atau harga-harga yang spesial gitu, penawaran spesial dari kami
Apabila Anda beli di marketplace. Untuk pembelian pertama, ayo, 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 dibeli, dibeli. Terima kasih.